Halo, perkenalkan nama saya Emiliana Kontesaroka, NIM 2019-510010, Prodi Teknik Kimia Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu wujud zat, kinetik teori gas, dan larutan. Yang pertama kita bahas wujud zat. Zat adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang berarti benda dapat ditempatkan dalam suatu ruangan atau wadah tertentu, sedangkan massa benda dapat diukur baik dengan perkiraan atau dengan alat tertentu seperti neraca. Wujud zat adalah bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Zat memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tetap, volume tetap, dan massa tetap. Yang kedua, letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Yang ketiga, gaya tarik-menarik antara molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Yang keempat, gerakan molekul terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat itu saja. Contohnya seperti kayu, batu, dan besi. Yang kedua, zat cair. Zat cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk berubah sesuai dengan tempat, volume, dan massa tetap. Yang kedua, letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan tetapi lebih jauh daripada zat padat. Contohnya air, minyak, dan oli. Yang ketiga, zat gas. Zat gas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk dan volume berubah sesuai tempat dan massa. Contohnya seperti udara. Yang berikut, perubahan wujud zat. Ciri-ciri perubahan wujud zat dapat dilihat. Yang pertama, perubahan terjadi pada wujudnya, tidak pada sifatnya. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, sifat yang dimiliki zat sebelum dan sesudah perubahan sama. Yang keempat, terjadi perubahan susunan molekul. Yang kelima, terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dan dengan penyusunnya. Yang keenam, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang berikut saya akan menjelaskan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang dapat menghasilkan zat jenis baru. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu: yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, terjadinya endapan. Dan yang keempat, terjadinya pembentukan gas. Contohnya dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari seperti pembakaran, yaitu kayu yang dibakar berubah menjadi arang. Yang kedua, peragian atau fermentasi. Yang ketiga, korosi pada besi. Dan yang keempat, pelapukan. Yang berikut, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya: tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali ke wujud asal. Yang ketiga, perubahan wujud. Yang keempat, kelarutan. Perubahan fase wujud zat. Yang pertama, mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya es mencair dan lilin meleleh. Yang kedua, membeku. Membeku yaitu perubahan wujud zat cair ke zat padat. Contohnya air menjadi es dan cairan logam yang membeku. Yang ketiga, menggembun. Menggembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya uap menjadi air, terjadinya embun pada pagi hari. Yang keempat, menguap. Menguap yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan di atas kompor lambat laun akan menguap. Yang kelima, menyumbling atau deposisi. Merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya, gas dari kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Yang berikut, mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya, uap air membeku menjadi air es. Yang berikut saya akan membahas materi yang kedua, yaitu kinetik teori gas. Gas secara otonomik bergerak ke segala arah dengan kecepatan tertentu yang menumpuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinetik gas adalah volume, tekanan, dan suhu. Contoh pengaplikasian teori kinetik gas adalah pembakaran bahan bakar gas, proses fermentasi gas pada roti, pertukaran kalor antara laut dan udara,
yang mempengaruhi cuaca, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Rumus gas ideal adalah P kali V sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan satuan Newton per meter pangkat 2, V sama dengan volume satuan meter kubik, N sama dengan jumlah zat satuannya mol, R sama dengan konstanta gas ideal dengan nilai 8,314 Newton meter mol pangkat 1 dan K pangkat 1, T sama dengan suhu. Yang berikut sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, jarak antar molekul lebih besar daripada ukurannya. Yang kedua, molekul-molekul bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kecepatan molekul sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Yang keempat, antara molekul tidak terdapat gaya tarik-menarik yang dapat menyebabkan molekul tersebut bergerombol. Yang kelima, semua molekul adalah identik. Hukum-hukum tentang gas. Yang pertama, hukum Boyle berbunyi, apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dapat dihitung dengan PV sama dengan konstan. P1V1 sama dengan P2V2. Yang kedua, hukum Charles. Apabila tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak, yaitu V per T sama dengan konstan, V1 sama per T1 sama dengan V2 per T2. Yang berikut, hukum Gay-Lussac. Apabila volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. P per T sama dengan konstan, di mana P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Yang berikut, hukum Boyle-Gay-Lussac. PV per T sama dengan konstan, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Persamaan keadaan gas ideal. Hukum Boyle-Gay-Lussac hanya berlaku apabila selama proses berlangsung jumlah partikel gas adalah konstan. Jika jumlah partikel berubah, volume gas juga berubah walaupun suhu dan tekanan dipertahankan konstan. PV per T sama dengan NK, PV sama dengan NKT, PV per T sama dengan NR, PV sama dengan NRT. Berikutnya saya akan membahas tentang materi ketiga, yaitu larutan. Didefinisikan sebagai campuran dua buah zat atau lebih yang dapat membentuk suatu macam frasa homogen dan sifat kimianya tetap, akan tetapi sifat fisikanya bisa berubah. Ada dua komponen, yaitu yang pertama, pelarut. Pelarut zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Yang kedua, zat terlarut, yaitu komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Yang berikut, komposisi larutan yang menyatakan zat-zat di dalam larutan tersebut diperlukan. Istilah kadar atau konsentrasi yang bisa dinyatakan dalam berbagai macam satuan seperti persen berat, persen volume, dan BPJ. Yang berikut, campuran larutan ada 3 macam, yaitu homogen atau larutan sejati. Semua partikel yang larut menghasilkan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, heterogen atau suspense, yaitu partikel dilarutkan dan kedua frasa dapat dipisahkan. Yang ketiga, koloid. Ada frasa tidak terpisah tetapi tidak sekecil larutan sejati, contohnya saus tomat dan Oreo. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.